Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa, khususnya sahabat e-learning. Hari ini kita akan bertemu kembali dalam mata kuliah Desain Perencanaan Bisnis, di mana materi yang akan kita bahas adalah analisis pestel. Sebagaimana kita ketahui bahwa analisis pestel ini merupakan sebuah konsep dalam prinsip manajemen strategis. Konsep ini diterapkan sebagai alat untuk memantau lingkungan perusahaan di mana mereka beroperasi atau berencana untuk meluncurkan produk dan layanan mereka. Atau juga untuk mengantisipasi situasi makro yang mempengaruhi situasi perusahaan. Pestel itu sendiri merupakan singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, improvement, dan legal atau hukum. Dalam menerapkan analisis pestel ini, kita akan mendapatkan pandangan baru tentang lingkungan makro dari banyak sudut pandang yang ingin kita telaah oleh para pebisnis khususnya saat akan mengembangkan ide atau dalam rangka melakukan perencanaan kegiatan tertentu. Dan analisis ini menyediakan pandangan terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi yang akan dilakukan. Analisisnya sendiri cukup fleksibel sehingga organisasi dapat menggunakannya dalam segala situasi yang berbeda. Nah, untuk yang pertama adalah politik. Politik ini, dalam faktor politik ini akan menentukan sampai di mana pemerintah mempengaruhi ekonomi untuk industri tertentu. Contohnya adalah di mana pemerintah menerapkan ataupun mengeluarkan sistem pajak baru di mana seluruh pemasukan suatu bisnis mungkin akan berubah. Dan faktor politik termasuk ketentuan pajak, aturan fiskal, lalu adanya pemilihan presiden 2 tahun ini ke depan kita akan mengikuti pemilihan serentak dan persiapannya mungkin dari sekarang dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah ekonomi. Faktor ini menentukan performa ekonomi yang berdampak langsung terhadap perusahaan dan memiliki efek jangka panjang. Contohnya adalah kenaikan pada inflasi yang akan mempengaruhi pengaturan harga produk dan jasa perusahaan. Lalu faktor ekonomi itu sendiri termasuk di dalamnya adalah tingkat inflasi, lalu suku bunga, nilai tukar rupiah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sosial. Faktor sosial ini meneliti dengan cermat lingkungan sosial pangsa pasar, ya, termasuk tren kultural, budaya, demografik, analisis populasi, dan lain-lain. Contohnya ini adalah tren pembelian untuk negara barat seperti Amerika Serikat akan meninggi permintaannya pada musim liburan. Lalu yang faktor kelima adalah environmental atau lingkungan. Ini mencakup semua pengaruh yang dipicu oleh lingkungan sekitar, seperti iklim, cuaca, kondisi geografis, pergantian iklim, budaya, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Ya, dampak daripada misalnya ada bencana El Nino saat itu terkait pergerakan transportasi dalam mengangkut hasil-hasil produksi misalnya akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hal ini dan berdampak pada secara keseluruhan organisasi bisnis itu sendiri. Lalu faktor yang keenam adalah legal, hukum. Faktor ini memiliki sisi internal dan eksternal, di mana ada aturan tertentu yang mempengaruhi lingkungan bisnis pada negara tertentu, sementara ada juga aturan-aturan yang dibuat dan dipertahankan oleh bisnis itu sendiri. Analisis legal termasuk aturan konsumen, standar keselamatan, aturan pekerja, dan lain-lain. Dan ini diberlakukan juga di 2 tahun terakhir ini karena di hampir semua negara terkena pandemi COVID-19. Akhirnya pemerintah masing-masing negara mengeluarkan aturan terkait bidang kesehatan. Dalam artian di sini mencakup keselamatan kerja juga dalam beraktivitas.
Lalu biasanya dan pada umumnya beberapa pertanyaan akan diterapkan pada analisis PESTEL ini. Antara lain adalah bagaimana situasi politik negara, bagaimana hal itu akan mempengaruhi industri. Misalnya pada saat ini di Eropa, khususnya di negara Jerman, karena terkait peperangan antara Ukraina yang melanda, memberikan dampak terhadap negara Eropa yang lainnya. Adanya krisis energi dan lain-lain, dan ini akan mempengaruhi pergerakan dari kegiatan bisnis. Lalu yang kedua adalah apa saja kebijakan ekonomi yang berpengaruh terhadap industri atau bisnis. Pastinya Indonesia sendiri saat ini mengalami krisis pangan, dan pastinya ada beberapa kebijakan ekonomi bagaimana meningkatkan, bagaimana menekan krisis pangan ini. Salah satunya dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Lalu ada beberapa kebijakan juga, misalnya yang terbaru adalah dengan menaikkan bahan bakar minyak karena subsidinya dicabut, dan subsidinya ini diperuntukkan untuk memang ditujukan pada masyarakat yang harus dibantu, yang tepat ya. Yang ketiga adalah seberapa penting budaya yang dimiliki oleh pelanggan atau stakeholder. Pastinya budaya di tiap negara itu akan berbeda, di tiap wilayah pun bisa berbeda. Nah, karena di situ ada dalam lingkungan budaya ini terkait kearifan lokal masing-masing. Ada hukum konvensional juga, hukum adat juga yang di dalamnya. Dan dalam dunia berbisnis ini memang harus diketahui terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengembangan usaha. Lalu yang keempat adalah inovasi teknologi apa yang mungkin muncul dan mempengaruhi struktur pasar. Pastinya, apalagi di era digital marketing ini, dan khususnya dalam menerapkan 5O ini, jadi banyak sekali kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh para pelaku industri, khususnya dengan memanfaatkan teknologi yang ada untuk pengembangan produknya ataupun untuk mengembangkan pangsa pasarnya. Lalu apa saja masalah lingkungan terkini yang berpengaruh pada industri? Nah, lingkungan sejak dulu memang menarik sekali. Lingkungan di sini bisa terkait analisis dampak lingkungan, di mana setiap perusahaan sekarang sudah terikat dengan regulasi yang memang harus memperhatikan lingkungan setempatnya dan melakukan pengembangan sumber daya manusia yang ada di lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi. Ini adalah salah satu contohnya. Lalu yang terakhir adalah apa ada legislasi terkini yang mengatur industri. Nah, biasanya karena kehidupan industri ini berkaitan dengan perekonomian, pastinya perekonomian itu sifatnya dinamis. Banyak faktor yang memang tadi yang telah disampaikan yang berpengaruh. Jadi ada beberapa legislasi yang memang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini selaku regulasi dalam mengatur dan menguatkan, memberikan kepastian hukum kepada para pelaku industri. Nah, seperti itu para mahasiswa pada pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu kembali pada perkuliahan sesi ketiga. Jangan lupa tetap semangat untuk mengikuti dan jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.